curhatan pagi Mbak Lilis gitu. Juga untuk masukan untuk pihak kepolisian khususnya yang apa itu, yang menangani perpanjangan STNK ya. Gini Pak, peraturan nggak, jangan terlalu mumet-mumet gitulah ya. Misalnya mau perpanjang STNK gitu, meski nggak ada KTP yang punya asli gitu Mbak, yo langsung di ACC gitu kan. Sebetulnya di situ kok ada keuntungan untuk pihak kepolisian gitu ya. uh, udah bayar pajak dipermudah, jadi itu masyarakat seneng karena masyarakatnya tuh mungkin baru bisa beli motor second gitu. Kalau untuk perpanjang motor gitu dipersulit, harus pinjem KTP yang punya asli. Nah itu uang lagi, minimal selembar merah lah kan, pening Pak. Hanya nanti lama-lama itu kalau pelakuan kebijakan seperti itu terus, nanti masyarakatnya pada males hanya untuk memperpanjang ya bentar ya, hanya untuk memperpanjang STNK aja dipersulit nih ya. Padahal itu di sisi lain juga memberi income untuk negara. Kalau dibikin seperti ini puyeng Pak, puyeng untuk pengajuan. BPR agak riwil ini Pak ya. Padahal di situ kita masyarakat yang baru mampu membeli motor second gitu, ingin perpanjang motor, harus peraturan kayak gitu begitu sulit ya, puyeng gitu Pak untuk mengajukan pinjaman gitu Pak ya. Mohon untuk dipikir ulang lah Pak lah ya, dibikin simple aja ya. Padahal intinya tuh masyarakat ingin tertib membayar pajak, kenapa harus ada peraturan seperti itu ya. Ini masukan dari saya, sekiranya dari pihak kepolisian ada penjelasan, oh Mbak harus memakai KTP yang punya asli bla bla bla, sekiranya saya dikasih penjelasan Pak lah ya, karena otak saya itu baru 16 tahun harus berpikir berat gitu ya Pak. Ya apa ya, nggak tahu toh. Lendang, oh jajan yo, nanti saya mau tak nyelesaikan konten dulu ya. Jajan roti tadi. Jajan apa? Iya sebentar. Ini tuh nek ngonten lagi sambil kerja ya, gini harus menyauri atau apa menjawab pertanyaan momongan yang sedang bertanya gitu. Ya Pak ya, sekiranya otak saya baru 16 tahun ya, butuh apa gitu, penjelasan kenapa ketika perpanjang STNK harus ada KTP asli gitu Pak ya. Bikin puyeng ini, buru-buru untuk pengajuan BPR nih Pak. Nggak kelar-kelar 2 minggu nih Pak. Ya itu udah suci banget Pak, gue diajakin gitu-gitu. Oke, ini sesosok laki-laki yang kabarnya pernah jadi artis yang lagi satru sama istrinya SW dan RO gitu ya. Ada kabar juga si laki-laki mesen kasur ya, diantar ke apartemen ya. Kabarnya sih meninggalkan istrinya karena demi ini ya. Dan dari dulu kan saya sudah pernah mengikuti gitu ya kemesraan pasangan artis inilah, kesederhanaannya lah gitulah. Yang saya ada tanda tanya itu, kenapa adiknya kok selalu crush sama kakaknya gitu. Oh ternyata terungkap, mungkin nih kemungkinan ya, si adik tidak pro sama kakak karena mungkin si kakak suka ini. Jadi kemungkinan si adik itu tidak setuju gitu ketika kakaknya suka ini gitu. Jadi terjadilah pertengkaran, baikan pun sebentar gitu, akhirnya pertengkaran lagi ya. Mungkin si adik ini membela si ipar karena pengamatan adik begini, ya sudahlah abang ini udah dapat istri, udah dapat anak juga, kenapa harus itu ya. Ya ini
Saya menilai dari dua sisi. Saya ada di posisi tengah ya. Untuk resiko ditanggung mereka masing-masing gitu ya. Saya cuma penasaran kenapa adiknya kok dari dulu tuh kurang pro sama kakaknya gitu. Ada apa? Oh, kemungkinan setelah saya pelajari kemungkinan itu ya. Adiknya kurang setuju ketika sang kakak suka ini ya. Ya mungkin dapat win-win solution yang terbaik lah, karena di situ ada anak dan keluarga besar yang harus dijaga nama besarnya gitu ya. Oke. Diomong ning Indonesia presiden dienggo bahan guyonan rakyate. Ki lho, deloken. Tapi aku ora melu-melu lho Bolo. Wis sing gawe video ku udu aku. Wis pokoke udu aku wis ya. Izin ambil videonya ya Mas Bro. Gini, sebetulnya saya juga gimana gitu ya melihat Pak Prabowo dibikin video-video yang beraneka ragam macamnya lah ya. Meski saya dulu tidak memilih beliau gitu ya. Ya ini juga pelajaran hidup gitu, tabur tuai gitu ya. Ketika Pak Prabowo mencalonkan jadi presiden di 2024 ya diawali dengan jogetan gemoy, ya akhirnya akan seperti ini ya, tabur tuai berlaku. Nah di sini yang paling koplak siapa? Pendukungnya ya. Sekarang mulai berpikir waras toh ya, calon presiden joget-joget gemoy gitu ya, calon presiden joget-joget, di situ kok dipilih gitu loh. Ya nggak habis pikir saya di situ gitu ya, umurnya pun sudah banyak gitulah ya. Dulu ya Prabowo Subianto ya, seorang jenderal gitu, ketika mencalonkan jadi presiden demi mencapai ambisinya gitu ya, rela melakukan jogetan-jogetan gemoy dulu. Siapa sih tim kreatifnya, atau siapa sih yang orang yang ngasih saran seperti itu ke Pak Prabowo? Saya melihatnya tuh miris sebetulnya ya. Ingat, saya bukannya dendam karena kalah gitu, enggak, miris sekali ketika melihat video-video seperti ini gitu ya. Yang harus disalahkan tuh ya menurut aku tuh pendukungnya itu yang koplak itu ya. Sekarang gimana rasanya ketika melihat ya presiden dibikin video seperti ini, gimana rasanya? Awam, lu dengar, lu gak bakal jadi artis, tidak, apalagi dengan attitude lu yang berarukan begitu. Gak ada, tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Aku muncul lagi ya, gini loh, ya baca aja captionnya gitu. Terus ya sekarang kata-kata dia jadi terrealisasi kan. Saya tuh bikin video ini sebelum dia tuh dijebloskan ke penjara, lagi rame-ramenya di persidangan itu ya. Terus ya itu saya melihatnya, apa salah Peggy? Dia kan cuma salah tangkap gitu. Peggy itu kan kasus Vina Cirebon dulu ya, yang tahu, yang mengikuti pasti paham lah siapa si Peggy itu. Tapi kata-kata dia tuh seperti itu, akhirnya apa? Karma masuk ke dia kan. Ini termasuk karma cepat loh ya. Hati-hati kau dalam mengajar orang gitu, bisa berbalik ke diri kalian gitu ya. Ya, paham sampai di sini? Ini kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Jadi yang kalah nangis-nangis saja. Jangan pura-pura bahagia. Nangis saja. 1 silakan nangis. Lepaskan, 3 keluarkan ya tadi. Ketimbang jadi bisul, ketimbang jadi penakut, ya kan, pura-pura bahagia. Tumpahkan setumpah-tumpah. Alhamdulillah ya. Saya pribadi yang kemarin kalah versi quick count juga nggak
menangis-nangis amat juga nggak sedih-sedih amat. Nah ini banyak yang lewat di beranda saya kak, kayaknya banyak yang berkata benar-benar bahagia gitu melihat lelucon atau lawakan ya Mr. Gemoy gitu ya, yang katanya anak petani harus ke dugem, penggilingan padi sebulan untung 2M, terus telur kalau ditanam jadi hidup ya. Alhamdulillah ya, mungkin banyak yang bahagia ketika ada Mr. Gemoy menghibur masyarakatnya yang yang menonton hiburan itu gitu ya. Mungkin yang banyak mumet sekarang tuh Bani 58 gitu ya. Ya udah ini ku kasih sedikit hiburan ya. Di samping Mr. Gemoy menghibur, saya juga mau memberi sedikit lagu bahagia, bukan menangis, oke? Bukan lagu dawai.